5 vonis hukuman penjara terlama di dunia. Hukuman penjara biasanya dijatuhkan untuk menghukum pelaku kejahatan, mencegah kejahatan di masa depan, dan melindungi masyarakat. Namun, beberapa vonis hukuman di dunia begitu panjang sehingga jauh melampaui rentang hidup manusia. Seringkali sebagai simbol keparahan kejahatan atau untuk memastikan pelaku tidak pernah bebas lagi. Berikut adalah 5 vonis hukuman penjara terlama di dunia berdasarkan catatan sejarah dan laporan terpercaya. 1. Samoy Tipiaso dengan hukuman 141.078 tahun. Samoy Tipiaso, seorang pengusaha wanita Thailand, memegang rekor Guinness World Records untuk vonis hukuman penjara terlama di dunia. Pada 1989, ia dijatuhi hukuman 141.078 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi yang menipu lebih dari 16.000 orang, termasuk beberapa anggota keluarga kerajaan Thailand, dengan total kerugian sekitar 200-300 juta US dollar. Skema ini memanfaatkan posisinya di industri minyak dan status suaminya sebagai pejabat militer tinggi untuk menarik investor. Meski vonisnya sangat panjang, hukum Thailand saat itu membatasi masa tahanan maksimum untuk kasus penipuan menjadi 20 tahun. Samoy hanya menjalani hukuman selama 8 tahun sebelum dibebaskan. Vonis ini bersifat simbolis untuk mencerminkan skala besar penipuannya, tetapi tetap menjadi hukuman terlama yang pernah dijatuhkan. 2. Gabriel Marc Granados dengan hukuman 384.912 tahun. Gabriel Marc Granados, seorang tukang pos berusia 22 tahun dari Palma, Mallorca, Spanyol, menerima vonis hukuman yang luar biasa pada 1972 karena gagal mengirimkan 42.768 surat. Alih-alih mengantarkan surat, ia membuka dan mengambil barang berharga dari dalamnya. Jaksa meminta hukuman 9 tahun untuk setiap surat yang ia tidak kirim, menghasilkan total 384.912 tahun penjara, menjadikannya salah satu vonis terlama yang pernah diminta dalam sejarah. Namun, hukum Spanyol membatasi masa tahanan dan tidak ada catatan pasti berapa lama Granados benar-benar dipenjara. Vonis ini tampaknya dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya kepercayaan publik pada sistem pos dan menghukum pelanggaran dalam jumlah besar. 3. Othman El Naoui, Jamal Zougam, dan Jose Emilio Suarez Trasoras dengan hukuman 34.715 sampai 42.924 tahun. 3 pria ini dihukum karena peran mereka dalam pemboman kereta Madrid pada tahun 2004. Serangan teroris terburuk di Eropa yang menewaskan 191 orang dan melukai lebih dari 1.800 orang lainnya. Othman El Naoui dijatuhi hukuman 42.924 tahun, Jamal Zougam 42.922 tahun, dan Jose Emilio Suarez Trasoras 34.715 tahun atas tuduhan pembunuhan massal dan terorisme. Hukuman ini mencerminkan jumlah korban dan dampak besar bagi serangan tersebut. Meski begitu, hukum Spanyol membatasi masa tahanan maksimum menjadi 40 tahun, sehingga ketiganya tidak akan menjalani seluruh hukuman mereka. Vonis panjang ini merupakan cara pengadilan untuk mengakui setiap korban secara individu dan menegaskan keparahan kejahatan teroris. 4. Charles Scott Robinson dengan hukuman 30.000 tahun. Charles Scott Robinson, seorang pelaku kejahatan seksual dari Oklahoma, Amerika Serikat, menerima hukuman penjara terlama dalam sejarah Amerika Serikat untuk kasus dengan banyak dakwaan. Pada tahun 1994, ia dihukum atas 6 dakwaan pelecehan seksual terhadap anak berusia 3 tahun, dengan masing-masing dakwaan dihukum 5.000 tahun penjara, total 30.000 tahun untuk dijalani secara berurutan. Hakim sengaja memilih hukuman berurutan untuk memastikan Robinson yang saat itu berusia sekitar 30 tahun tidak akan pernah bebas. Hukuman ini mencerminkan kekejaman kejahatannya dan keinginan pengadilan untuk melindungi masyarakat. 5. Abdullah Al-Barghouti dengan hukuman 67 hukuman seumur hidup plus 5.200 tahun. Abdullah Al-Barghouti, seorang komandan brigade bersenjata Hamas, dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer Israel pada tahun 2004
atas tuduhan pembuatan bom yang menyebabkan 67 kematian dan sekitar 500 luka-luka dalam 7 serangan teroris. Ia menerima 67 hukuman seumur hidup, 1 untuk setiap korban yang tewas, ditambah 5.200 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Vonis hukuman penjara terlama di dunia seringkali bersifat simbolis, dirancang untuk mencerminkan jumlah korban, keparahan kejahatan, atau untuk memastikan pelaku tidak pernah bebas. Namun di banyak negara seperti Thailand dan Spanyol, hukum membatasi waktu aktual yang dijalani, menjadikan hukuman ini lebih sebagai pernyataan keadilan ketimbang hukuman yang benar-benar dilaksanakan. Di sisi lain, kasus seperti Charles Scott Robinson menunjukkan bagaimana sistem hukum tertentu, terutama di Amerika Serikat, menggunakan hukuman berurutan untuk menjamin penahanan seumur hidup.